Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husnuzoni dengan nomor induk mahasiswa 229012495096. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Makassar pada bidang studi Teknologi Komputer dan Informatika. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja atau UKIN di SMK Negeri 1 Taliwang pada kelas 12 TKJ dengan materi manajemen bandwidth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita memulai, silakan kalau gitu Zaki pimpin kita untuk berdoa ya. Silakan. Terima kasih. Gimana? Kita absen dulu ya. Oke. Iya. Aulayani. Terus Deswita. Vivi. Gita. Husnul. Oh, keluar ya. Terus Zaki, Ripki Putra, sudah. Siapa lagi belum disebut? Oh, Tiara Eka, Yuni. Kemarin kita pernah atau kemarin itu kita membahas tentang yang dinamakan dengan manajemen bandwidth ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang kalian ketahui tentang atau apa dari materi kemarin tentang bandwidth itu apa? Apa bandwidth itu? Bandwidth adalah Apa? Ayo. Apa? Besarnya jalur untuk mengantarkan data. Ya, bisa. Cara untuk pengaturan bandwidth ada dua ya. Ya, yang pertama apa? Simple queue. Terus yang kedua queue tree. Oke. Terus di sini kira-kira kalian masih ingat nggak fungsi bandwidth itu apa? Mengatur apa? Ya, mengatur besar kecilnya data. Terus Pipi apa? Gimana Putra? Mengorganisasikan apa? Data. Oke. Terus apa lagi? Ya? Ya, ini ya. Nah, itu penyegah virus itu adalah firewall. Ya. Ini untuk bandwidth ya. Sebagai ukuran media jalur seperti tadi, pembagi kecepatan transfer, terus administrasi jaringan pembatasan besar data. Oke. Jadi pada bandwidth ini seperti yang saya bilang kemarin, kalian akan
gunakan bandwidth ini apabila kalian nanti di rumah kalian mempunyai jaringan internet yang kalian ambil dan kalian ingin membagi atau istilahnya menjadikan dia usaha. Mungkin di daerah kita masih dikenal dengan RT RW net ya. Nah, dengan manajemen bandwidth ini kalian bisa membagi kecepatan transfer data yang kalian berikan kepada pengguna atau klien kalian. Jadi dengan manajemen bandwidth ini kalian tidak akan atau kalian bisa meminimalisir kerugian dalam penggunaan bandwidth oleh klien. Udah? Oke. Terus tujuan pembelajaran kita ini sekarang ini yang kemarin kan adalah kalian sudah dapat menjelaskan manajemen bandwidth. Terus menjelaskan bagaimana cara konfigurasi manajemen bandwidth. Dan sekarang materi kita atau tujuan pembelajaran kita yang sekarang adalah di mana kalian itu bisa dapat melakukan konfigurasi manajemen bandwidth, baik yang simple QUI maupun QUI 3 ya. Terus yang kedua, setelah kalian melakukan atau mengkonfigurasi bandwidth, kalian akan disuruh atau akan melakukan pengujian dari hasil konfigurasi yang telah kalian lakukan. Yang terakhir adalah pembuatan laporan biasa seperti pembelajaran sebelumnya, di screenshot screenshot lalu dimasukkan ke dalam Word sebagai laporan kalau kalian pernah melakukan konfigurasi. Oke, sebelum memasuki materi hari ini, alangkah baiknya di sini ada soal pretest yang akan kalian jawab. Ini berfungsi supaya saya atau pengajar itu mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian tentang manajemen bandwidth atau bandwidth ini ya. Nah, ini silakan kalian jawab di sebuah lembaran atau ditulis di dalam bukunya. Nanti bisa dikumpulkan. Ini rentang pengerjaannya adalah 5 menit ya. 5 menit. Kalian mempunyai kesempatan untuk menjawabnya. Ada 4 soal. Ya, ada 4 soal. Silakan. Kalian bisa mulai untuk menjawabnya. Oke? Waktunya 5 menit ya. Waktu 5 menitnya sudah habis, silakan dikumpulkan. Mana? Silakan. Ya, nggak apa-apa, pakai buku, kertas bisa. Ya. Oke. Oke. Put? Mana? Mana? Sekarang kalian lihat di sini saya menyiapkan video atau kalian bisa menonton video tentang bagaimana melakukan konfigurasi atau limitasi bandwidth menggunakan simple QUI ya. Oke. Di sini silakan kalian melihat atau memperhatikan video di depan dulu sebelum kalian melakukan praktiknya. Nah, oke.
di sini kalian bisa melihat tentang bagaimana di sini ya. Di sini dia bisa di sini target itu adalah bagaimana kalian itu menentukan target atau tujuan klien yang akan kalian menggunakan limitasi bandwidth-nya. Nah, sedangkan di bawah sini ada mana kursor? Di sini ada max limit sama di sini ada max limit. Nah, ini artinya max limit ini apa? Kira-kira? Maksimal apa? Ya. Ini adalah max limit ini adalah batas maksimal, ya. Batas maksimalnya. Di sini ada apa? Sama? Di mana target upload itu apa? Ya, upload itu kan di sini ada upload sama download. Upload itu apa? Ya. Jadi target posting ya. Jadi di sini max limit ini bagaimana kalian itu membatasi jumlah atau membatasi bandwidth yang kalian gunakan atau yang klien gunakan untuk mengupload ya, mengupload atau mengunggah sebuah data dan memberikan batasan limit untuk mendownload. Di sini untuk uploadnya dan di sini untuk downloadnya. Nah, jadi kalau kita lihat ini laptop saya koneknya ke Ether berapa, jadi yang bisa kita lihat dulu. Laptopnya mungkin konek ke Ether 2. Maka kita bisa juga targetnya adalah Ether 2. Dan limit target Ether 2 kita apply. Maka di sini router juga akan melimit hal yang sama karena traffic saya koneknya di Ether 2. Kalau ada laptop lain yang juga connect ke interface yang sama ke Ether 2, misalnya dari Ether 2 ini ada switch kemudian terhubung ke semua laptop, maka semua laptop tadi tidak peduli berapapun IP-nya akan dilimit sebesar 1 mega. Jadi kita bisa melakukan limitasinya per port. Jadi misalnya kita punya router, kemudian router itu terhubung ke satu ruangan. Di ruangan itu mungkin teman-temannya di sana kreatif sekali, konekkan dengan switch, kemudian ada router dan lain-lain, sehingga IP-nya jadi banyak sekali. Kita nggak tahu lagi IP-nya berapa yang ada di ruangan tersebut. Kita nggak perlu tahu IP-nya berapa, yang penting kita akan limit. Seperti kabel yang konek ke Ether 2 mau kita limit semua, kita tinggal targetnya adalah jadi kita tidak harus berdasarkan IP, tapi bisa juga berdasarkan interface. oke, sampai sini ada ditanyakan? Oke, kalau tidak saya yang bertanya ya. Nah, tadi kan disebutkan ada untuk targetnya, ya. Di situ ada target yang dua cara, yang itu menggunakan IP-nya dan menggunakan interface-nya. Nah, itu bedanya apa? Kira-kira? Interface-nya ada ETH2, sedangkan IP-nya adalah 192 sekian-sekian. Itu bedanya apa? Ya, sama aja. Satu sama aja. Yang lain gimana? Untuk milik pribadi mungkin? Oke. Nah, di situ tadi ya, ada kan yang pertama interface sama IP. Ya. Kalau IP itu seperti tadi ya, kita lihat di sini contohnya yang tadi itu. Di sini kalau dia menggunakan 192.168.30.0/24 ya, berarti di sini dia akan memblok IP 192 dengan basis per 24 itu. Dia akan memblok semua IP yang ada dari 192.168.30.0 sampai dengan titik 255 itu akan terblok. Nah, kalau menggunakan interface, dia akan memblok di port itu, ya. Jadi semua IP yang masuk ke dalam port itu akan diblok menggunakan limit ini di sini. Nah, kata Putra tadi sama aja di interface 0/24 kan? Di sini 0/24 juga.
Itu sama saja, ya, sama saja. Tapi bedanya nanti pada saat melakukan ada perubahan bandwidth IP. Jadi kalau perubahan IP pada saat kita menggunakan target di sini, otomatis kita akan mengkonfigurasi atau mengubah IP yang ada di ETH lalu merubah IP yang di sini. Sedangkan kalau menggunakan interface-nya hanya merubah IP yang interface. Sedangkan di sini akan mengikuti IP yang ada di interface. Itu bedanya. Nah, di sini dia menggunakan target atau tujuan yang akan diblok itu adalah IP 192.168.30.253 ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Ya, Vivi, silakan. Kan tadi kan Pak, kita bisa memblok dengan IV atau dengan apa namanya interface. Ya. Bisa nggak Pak dengan satu simple queue itu memblok satu IP atau satu jaringan? Oh, berarti dengan satu simple queue apa bisa memblok lebih dari satu jaringan atau satu IP? Oke, lanjutkan videonya. Nah, di sini ada target. Target itu bisa nanti kalian tambahkan ya. Mau menambahkan dengan IP yang lain atau menambahkan dengan jaringan yang lain atau interface-nya atau yang biasa disebut subnetnya. Yang subnet yang lain itu yang ada per 24 per berapa lagi? Nah, per 24 per 25 per 26. Yang ini jumlahnya berapa? 0 sampai 255. Yang ini 0 sampai 128 ya. Terus yang kedua 129 sampai 255. Sekarang ini kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi bandwidth dengan menggunakan prioritas ya. Prioritas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 ya. Oke. Caranya di sini udah ada yang saya siapkan. Nah, caranya topologinya nanti akan dibuat seperti ini. Ya. Topologinya akan dibuat menjadi seperti ini, ada 3 klien di satu mikrotik. Nah, caranya yang pertama itu adalah memilih new simple queue-nya. Sudah? New simple queue-nya langsung kalian memilih max targetnya dan nanti di advance-nya itu di sini. Di advance-nya ini kalian bisa memilih prioritasnya. Kalian menentukan prioritas ataupun parent-nya atau anaknya atau ayah dan anaknya itu ada di sini di advance ini ya. Oke. Saya akan membentuk atau membagi kelompok kalian ya. Jumlahnya di sini berapa? 8, 10, 12 ya. 18 kalau dibagi 4 berapa? 12 dibagi 4? 3 ya. Oke, sekarang kita bentuk kelompoknya menjadi berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, menjadi 4 kelompok. Di sini yang menentukan kelompoknya kalian sendiri atau saya bagikan? Sendiri. 1, 2, 3, 4. Oh, pas ya. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mana? Husnul masuk ke mana? Ke Putra ya? Oke. Oke, kalau begitu silakan Husnul untuk pindah masuk ke Putra. Sudah? Nah, udah. Nah, di sini silakan kalian menentukan siapa yang akan menjadi ketuanya, ya. Nanti kalian sendiri yang akan menentukan siapa ketuanya. Nah, saya di sini akan membagikan namanya
RKPD-nya untuk kalian mengerjakan ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah silakan satu orang untuk mengambil mikrotiknya ke depan. Mikrotiknya. Sekarang kalian bisa melihat di situ ada langkah kerjanya ya, walaupun secara umum itu bisa kalian lakukan ya. Nah, nanti kalau ada yang ditanyakan atau masih bingung silakan ditanyakan dan diskusikan bagaimana langkah yang bisa kalian gunakan. Bisa kalau sudah mikrotiknya sudah terkoneksi internet, bisa kalian mencari materi atau modul atau langkah lainnya di Google atau di YouTube ya. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah nanti kalian menyusun langkah-langkahnya, silakan sekarang kita sepakati waktunya. Waktu pengerjaannya 45 menit cukup ya. Cukup? Ya? Udah cukup? Udah yakin? Oke. Untuk sementara 45 menit waktunya kita coba ya. Oke, kita coba 45 menit waktunya untuk mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang silakan kalian atur apa dulu yang dikerjakan, pembagian pengerjaannya ya. Mungkin ada di sampingnya ada komputer satu, komputer yang lainnya bisa mencari sambil tutorialnya, yang satu masih bisa untuk mengkonfigurasi mikrotiknya. Sudah? Silakan. Kenapa? Udah nunggu. Apa dulu dikerjakan? Udah di setting mikrotiknya belum? Ya.
Sudah bisa connect? Hah? Apanya belum? Enggak ke ETH 1 ke akses internetnya bisa? Ini sudah sampai mana? Sudah. Ya, Bud? Ya? Apanya? Lihat. Yang mana? Bisa sih. Bebas saja, yang penting sama apa? Atau ikuti aja yang di sini aja dulu, ya. Kita buat topologi kayak gini atau setting band Buat topologinya seperti ini, klien 1, klien 2, klien 3. Klien 1 kan ada di ETH 2. Klien 2 ada di ETH 3. Mungkin klien 3-nya nanti mungkin mau ditaruh di wireless-nya. Bisa. Oke? Ya. Pak. Apanya? Apanya? Non. Tidak apa-apa. Kalau selama masih bisa dijalankan, diokekan, tidak masalah. Ya. Non aja ya. Gimana? Udah? Apanya? Apanya? Error? Taruhin aja ke priority 1 semua. Atau coba taruh priority 0. Hah? Ya, coba taruh 0 aja. Karena ya, karena yang apa namanya, priority itu kan merah ya. Ya, 1. Kan priority itu mulai dari 1 kan, semakin besar prioritasnya maka dia itu menjadi prioritas terakhir kan. Ya, 1-1 aja. Nanti kalau dibedain berarti dia ini adalah prioritas utama kan. Oke. Gimana Put? Ada yang dibingungkan? Aman dulu ya. Ya, tes aja dulu. Jadi ini kan kalian praktik mencoba. Jadi jangan takut untuk salah. Namanya juga belajar ya. Karena kalian juga belajar di rumah juga dari dulu kan, makan aja belajar. Disuapin dulu. Udah hijau semua. Total max limit sudah dibuat, total max limitnya. Hah? Bentar ya. Gimana? Ini sudah? Apanya nggak ada keluar? Total max limit? Ya, nggak ada keluar. Kenapa nggak ada keluar? Kalian sudah connect ke sana? Dapat?
Dah? Kenapa enggak muncul? Karena enggak ada koneksi ke sana kan? Apa? Ini kan kalau mau tanya ini kenapa enggak muncul? Ini total mas limit kenapa? Karena enggak ada apa? Kan belum koneksi ke sana, jadi belum bisa muncul. Belum ada koneksi yang ke arah sana kan? Udah ada nggak koneksi yang ke arah sana? 10.1.2.3 itu ini berapa? IP komputer ini berapa? Di chillnya yang di LAN-nya itu kasih mengikuti pairannya. Kasih berapa? Berapa klik 2 kali? Ya, klik di situ berapa? Max limitnya dikasih berapa? Kasih 10 sudah. Ya, karena pairannya 10 ya. Nah, kasih 10. 10. Lagi. Nah, apply, oke. Enggak, apply oke aja. Coba enggak bisa ya? Oh, Oke. saya kasihnya di sini tadi, Pak. Mana? Atau gantinya di sini? Ya, coba Di sini kan? ganti apply oke. 10 kan? Ya. Oke. Apply. Oke. Nah, tes speed test. Coba di speed test. Yang tadi 3 ya? Iya. Dari 3, sekarang dikasih 10. Coba. Wah. Nah, itu kan kecepatannya naik. Ya? Iya. Nah, kecepatannya naik mengikuti parent. Nah, sekarang gini. Parentnya kasih lebih kecil. Parentnya kasih 5 aja. Parent dikasih 5 mega. Mana? 5. Terus itu 5 juga. Oke, apply oke. Ntar, lihat speed test terakhir. Speed test enggak, speed test. Nah, itu kan. Nah, coba mulai lagi. Tapi jauh sekali ya, Pak. Ya. Tadi berapa? Tadi 3,4. Enggak, parentnya berapa? Anu 5. 5, sedangkan chillnya 10. Nah, walaupun chillnya itu 10, anaknya itu 10, tetapi karena induknya itu hanya memiliki 5, jadi kan dia tidak bisa ngikuti yang tadi awal waktu dia masih apa? Banyak 10 itu kan? Ya kan? Iya. Nah, itu nanti kalau mau lebih banyak ya tergantung banyak yang di parentnya. Kalau makin banyak parentnya terus maka chillnya itu leluasa untuk pengaturan jumlah bandwidthnya. Dah? Udah. Oke. Gimana? Itu sudah dibuatkan di laporannya belum? Coba mana? Kamu cek. Mana hasil laporan? Oh, itu yang speed awal. Oke, terus langkah-langkahnya? Oke. Oke. Mana hasilnya, laporannya? Buka Madi. Oke. Oke, sudah. Kira-kira kesimpulan kalian dari hasil praktik itu seperti apa? Gimana? Kesimpulan dari hasil praktik yang tadi, hasil konfigurasi yang tadi gimana? Tentang parent sama chillnya. Dia sudah bisa melebihi parentsnya. Gimana? Gimana? Dia tidak bisa melewati batas parentsnya. Terus? Itu ya, ini jawaban dari sini. Gimana Put? Sudah? Gimana? Sama. Sama? Ya. Oke, sini gimana? Oke ya. Jadi ya, saya lihat dari tadi dari hasilnya itu. Jadi pada saat parent ini memiliki bandwidth hanya 5 mega, sedangkan anaknya ya atau yang di dalamnya itu diberikan bandwidth 3 mega, berarti dia akan kecepatan yang akan dihasilkan itu hanya 3 mega mengikuti kecepatan yang diberikan ke anaknya. Tetapi jika anaknya ini diberikan bandwidth kecepatan atau kecepatan itu melebihi parentnya, misal parentnya 5, sedangkan anaknya dikasih 6 atau 10 kecepatan 10 mega, maka kecepatan yang ada di chill ini walaupun hanya diberikan 10 mega, dia akan tetap mengikuti batas yang ada di parentnya. Jadi dia tidak bisa melebihi 5 walaupun kecepatan yang dia miliki adalah 10. Jadi istilahnya kalau kita itu sopan ke orang tua lah.
ya, sopan ke orang tua. Anak ini sopan ke orang tuanya karena kecepatan motor bapaknya hanya 5 km, sedangkan dia pakai yang kencang, tapi dia tetap menghormati atau tidak melebihi kecepatan dari orang tuanya. Itu ya. Nah, sudah? Jadi pembelajaran ini ya, kita bisa mengetahui bagaimana membagi bandwidth berdasarkan kelompok yang sudah kita tentukan. Dan bandwidth yang dibagi per kelompok itu tidak bisa melebihi dari ketua atau pemimpin kelompoknya. Sudah? Nah, kira-kira apa kira-kira yang disukai dari pembelajaran hari ini apa? Mengetahui lebih dalam. Hah? Mengetahui lebih dalam. Ya. Ya, kita tidak terasa sudah 1 jam lebih ya. Melebihi target ya. Jadi di sini yang kemarin yang simple itu sangat simple, hanya sederhana, hanya satu-satu per apa? Dikonfigurasi per titik, per interface atau per IP. Dan yang hari ini yang menggunakan simple queue, yang menggunakan parent atau per kelompok itu atau prioritas ya. Di situ karena ada pengaturan priority ya. Nah, itu berarti kalian atau kita telah mencoba dan di konfigurasi manajemen bandwidth di Mikrotik ini sudah bisa kalian lakukan. Silakan Putra memimpin doa untuk akhir pembelajaran kita hari ini. Silakan. Zaki, silakan duduk dulu yang baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa yang nanti mulai. Oke. Terima kasih atas waktunya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan yang kurang berkenan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.